Kembali lagi di UAS untuk Anda stand up. Oke, kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, Egy Hao. Halo semuanya, halo. Dari Suca 4 Indosiar. Dalam hati gue ini bapak-bapak mulutnya bau amat ya. Bukan main. Amin. Keluarga semua sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tidak ada yang kena corona ya? Nggak ada sih, nggak ada yang kena corona, nggak ada yang sakit sih. Yang sakit cuma ekonominya doang. Oke, jadi tema kita adalah UAS. Apa tuh? Untuk ada stand up. Jadi masalah stand up komedi. Lu tahun berapa sih, Cak, masuk stand up? Masuk stand up tuh gua 2014 bulan November seingat gua. November, cukup awal ya. Cukup awal. Kayaknya sampai sekarang sangat tenar ya. Siapa coba yang nggak tahu sama Egy Hao? Siapa yang nggak tahu? Siapa yang nggak tahu? Nggak. Sudah ada kosnya juga di sini. Hei. Ingat, dibeli dong. Egy Hao, Lu tau dari mana sih? Maksudnya ada komunitas stand up gitu. Gua tahu dari Twitter awalnya, Dari Twitter. Jadi waktu itu sebenarnya sih nyari-nyari juga komunitas stand up tuh ada nggak sih gitu kan? Taunya ternyata ada. Di Twitter. Akhirnya gue follow, terus ya gitu. Gimana sih netizen? Sekarangnya bang, ngilangin nervous gimana? Sekarangnya kayak gitu terus. Tapi nggak dibalas awalnya. Akhirnya dibalas, terus gue gatel, gue pengen datang ke acaranya. Akhirnya gue datang ke acaranya dia. Tapi maksudnya kata adminnya suruh datang gitu ya? Iya, datang aja bang, Datang gitu. aja. Welcome ternyata admin juga. Ternyata komunitas untuk bergabung komunitas stand up itu nggak sesusah yang kawan-kawan bayangin di luar sana ya. Iya, nggak susah kok. Nggak susah, gampang Baik. sekali. Yang penting datang aja. Iya benar. Kita rajin, lama-kelamaan kalau kita sudah attitude-nya baik segala macam, kita pasti dimasukin secara. Iya benar. Yang penting mah kita datang ya udah stand up. Jangan datang main bola ya, salah komunitas. Jangan begitu, jangan. Berarti nggak tahu dari kawan ya, jadi Enggak. Tapi memang waktu itu gue diantar sama kawan. Jadi antar sama kawan. gua nggak tahu jalan ya, nggak tahu jalan Jakarta tuh di mana sih, karena waktu itu Open Mic Bekasi itu masih daerah Jakarta Timur tuh. Di Kalimalang. Jadi gua nggak tahu tuh daerahnya di mana. Akhirnya gue diantar sama teman gua waktu itu. Iya. Tapi ya emang niat sih ya. Kalau kita emang niat apapun Iya benar. bisa kita lakukan. Apapun bisa dikejar kok. Apa alasan lu ya masuk stand up itu? Alasan gue masuk stand up ya, awalnya emang gara-gara ini sih, gara-gara gue ngelihat Dodit awalnya, masuk Dodit TV. Wilanto ya? Iya, terus gue ngeliat, oh kayak gini doang bisa masuk TV ya. Iya. Gue ngerasa gue tuh lucu gitu. Gue juga bisa nih pengen itu. Makanya gue agak dulu niatnya itu pengen jadi artis, pengen masuk TV niatnya. Berarti emang niatnya pengen jadi artis, makanya Iya. cari jalan untuk kesana. Iya. Tapi setiap gua yang tanya-tanya sih, lu dulunya biar siapa awalnya? Dodit, bukan main. Dodit selalu Dodit emang. kacau juga Dodit ya. Dodit sih emang penyebabnya, karena waktu itu angkatan Dodit memang paling booming sih. Paling booming, Sampai ya. sekarang itu stand up mobil paling terkenal juga paling pasti Dodit sih. Iya. Sejauh ini apa sih prestasi lu di stand up? Ya meskipun kita sebenarnya sudah nggak diragukan lagi, cuma maksudnya diperjelas, maksudnya biar kawan-kawan dapat terinspirasi gitu. Prestasi terbesar sih ya itu di Suca salah satunya sampai 4 besar, alhamdulillah. Padahal gua sempat keluar di 32 besar awalnya kan. Bukan main. Di 32 besar. 32 besar. Besar banget ya? Iya, besar banget itu. Bener. Bukan. Di callback di 20 besar, langsung 20 besar tuh. Sampai bertahan di 4 besar. Besar. Itu sebelum saya potong sebentar. Maksudnya itu di callback itu seperti apa? Maksudnya yang bisa di callback itu seperti apa?
mungkin pertimbangan dari nilai kita yang kemarin? Juri, itu tuh gue sih nggak tahu ya pertimbangannya apa, karena gue tuh peserta yang di callback paling jauh, maksudnya paling gede jauh ya? pangkatnya yang dipanggil gitu. Gue kan keluar 30 besar nih. Yang di callback tuh waktu itu 3, Kiki Saputri, gue sama Abah Yusep. Kiki Saputri di berapa dia? Kiki Saputri sama Abah Yusep tuh waktu itu udah keluar di 24 besar. Kalau 24 besar. Berarti paling gede lo ya? Iya, gue paling jauh. Bukan, Pak. Jadi dicabutnya paling jauh gue. Tapi alhamdulillah bertahannya juga paling jauh gitu. Berarti yang di callback itu kan nggak semuanya, Cak, ya? Nggak semuanya, cuman itu hanya 3 orang. 3 orang. Itu apa menurut lo yang bisa di callback itu? Eh, Apakah kamu punya kesaktian? punya sih dikit dulu. Apa tuh? Bisa bikin tidur soim. Enggak sih maksudnya. Gua tuh nggak tahu ya alasannya kenapa, tapi waktu itu Bang Awe pernah cerita. Jadi itu gua waktu show pertama kan alhamdulillah lumayan bagus tuh. Show pertama tuh. Nah di show kedua gua ngeblank. Show kedua ngeblank. Ngeblank tuh itu hampir 1 menit lah. Nah ngeblank itu di awal nih, ngeblank di awal set. Tapi gua nyelesain stand up gua. Jadi gua setelah ngeblank itu gua stand up lagi dengan materi yang beda dan pecah lagi gitu. Nah itu jadi nilai plus buat juri gitu. Karena rata-rata orang biasanya kalau udah ngeblank udah angkat tangan atau nyerah. Iya. Yang udah gitu. Itu jadi nilai plus. Nilai plusnya di situ Jadi ya. begitu gua telah turun langsung bilang jurinya fallback tuh langsung gitu. Oh iya. Gitu. Gua sih dapat ceritanya gitu. Jadi walaupun kita sempat terjatuh, kita tetap harus semangat dong ya. Iya, karena gue waktu itu emang apa ya, udah ikhlas banget sih, Cak. Karena gimana ya, gue dari awalnya emang udah sempat berantem sama, bukan berantem ya, kayak adu bacot sama senior lagi mentor gue, Bang Awe. Karena emang lah salah paham, salah gue juga biasa, gitu, salah paham kan. Udah tuh materi gak ada. Gue gak ada materi, Cak. Gue ada materi yang jorok, jadi nggak bisa masuk TV. Akhirnya diubah dengan gimana caranya itu biar. Tapi nggak ada tabungan, materi nggak ada tabungan. Nggak ada tabungan, baru tabungan gitu. Akhirnya diubah jadi materi yang clean lah ibaratnya. Nah masalahnya adalah gue tuh selalu memperkenalkan di awal gue selalu ngaku anak Bantar Gebang nih, ya kan? Ngaku anak Bantar Gebang. Nah waktu itu jadi gue punya materi WC nggak ada pintunya. Nah ini yang ngejorok nih. Itu isinya kebanyakan tainya dibanding materinya itu. Benar. Nah, itu akhirnya tai duluan. Iya, tai duluan di bawahnya Bantar Gebang. Nah, gue nggak nyaman kan. Itu malam tuh, besoknya udah syuting tuh. Aduh, gue bingung kan gimana, sampai nangis kan habis diomelin Bang Awe. Besoknya ketemu Bang Awe, terus Bang Awe bilang, "Lu nggak nyaman ya kayak gitu?" "Iya, Bang, nggak nyaman." "Ya udah diubah aja, Bantar Gebangnya di atas. WC nggak ada pintu di belakang." "Oke, Bang, siap." Terus kata Bang Awe gini, itu kan titik tawa pertamanya kan jauh ya, materi gue Bantar Gebang itu. Tambahin aja. Jadi gue waktu itu punya ada materi, bapak gue ini pemulung Cak dulunya. Nah bapak gue tuh sayang banget sama gue, saking sayangnya tuh kalau dia pulang mulung suka bawa mainan. Cuma mainan suka nggak utuh, Cak, gitu. Kadang-kadang mobilan tapi nggak ada rodanya gitu. Boneka tapi nggak ada kepalanya gitu. Nah suruh Bang Awe ditambahinnya itu coba bawa mobil-mobilan tapi nggak ada kepalanya, bawa bawa boneka-boneka tapi nggak ada kepalanya gitu, bawa Barbie kepalanya T-Rex gitu, harusnya gitu tuh. Gue bilang cuma gitu doang, Barbie kepala T-Rex doang tambahin nih, bisa lah gitu. Masuk. Nah itu sebelum syuting sih belum tampil betul. Tapi itu di hari itu juga. Sebelum tampil, gue yain, gue siap Bang, siap. Nah pas tampil tuh gue emang yang namanya kompetisi ya, kita kan pasti ada tingkatan lah, gue harus di atas ini nih gitu-gitu. Waktu itu gue harus ada target. Waktu itu gue target gue adalah ada tuh si Boeng anak Surabaya, Gondrong anak metal. Gue harus di atas dia nih, karena waktu itu pas screening atau kemarin tuh jelek dia ibaratnya lah, bisa lah gue lewatin nih. Ternyata gue tampil terakhir nih, gue habis si Boeng pecah banget. Kata gue ya udahlah ikhlas aja, gue pede sama materi gue prediksi ya. Iya, gue tampil stand up set. Assalamualaikum. Tibalah di pose itu tuh Barbie boneka nggak ada kepala, mobil nggak ada rodanya, boneka nggak ada kepalanya. Terus lupa tuh gue, Cak. Terus gue, apa ya? Terus gue diem kan,
nunggu ya. Itu penonton masih ketawa tuh. Iya. Lupa lagi gua. Aduh, gimana ini? Apa sih ya? Gue inget Cak bentuknya tapi gue nggak tahu namanya. Aduh, apa nih ya? Gue boleh minta tepuk tangannya, gue minta gitu tuh. Ketahuan tuh gue ngeblank tuh. Iya, ketahuan ngeblank tuh. Katanya lu punya ilmu sakti, kenapa lu keluarin ilmu saktinya tadi? Lah, kalau gua ngeluarin ilmu sakti, juri juga ngeblank masalahnya, nggak bisa nilai yang ada. Iya. Gua kayak gitu, waduh, minta tepuk tangan masih lupa juga. Aduh, gimana ini ya? Udah gitu gua agak terngiang-ngiang tuh, maksudnya gua kan stand up waktu itu udah 4 tahun tuh hitungannya. Udah 4 tahun stand up nggak pernah ngerasain ngeblank. Sekalinya ngeblank di keadaan syuting. Iya. Itu bebannya tuh gini. Anjir, ini masih bisa ngulang gak sih gitu? Iya. Boleh ngulang gak sih gitu? Terus juga Bang Awe dari samping teriak, udah langsung lanjut. Sepatu roda maksudnya tuh gua ada abis itu jadi ada, gitu ya sama Bang Awe? Iya, ada materi, ada support dari iya, gitu. ada support juga, cuman gua malah makin puyeng gitu karena gua masih mikirin boneka kan. Kata gua, kok boneka pakai sepatu roda, gua makin puyeng ini Kak. Itu gimana sih maksud gua? Gua diem aja tuh. Gimana sampai juri kan support juga, tepuk tangan lagi. Iya. Gue masih diem juga tuh. Aduh, gimana ini? Aduh, Gue lama banget. Gua berapa menit itu? Hampir 1 menit, Cak. Itu bener-bener hening banget, Cak. Hening banget gitu. Aduh, gimana ini kan akhirnya. Gue tarik napas. Gue udah tahu nih gue pasti bakal keluar karena semuanya bagus semua kan. Udah gue tahu nih gue bakal keluar. Gue tarik napas. Terakhir lagi ya? Iya, gue keluarin. Bang Awen ingetin, udah materi rumah aja langsung. Ya udah, gue lanjut materi rumah. Pecah lagi sampai closing. Pecah. Tapi waktu itu ini apa? Notut ya? Pas ya? Wah, gue nggak tahu tuh. Kayaknya sih. Iya, kayaknya. Karena jadi komen habis ini. Iya. Waktu itu materi lewat sih. Cuman maksudnya ibaratnya kan ketutup gara-gara lamanya itu, lupanya itu. Tapi gue ingat ibaratnya. Nah, habis itu B sih bilang gini. Sayang banget sih gue tuh ekspektasi banget sama gue katanya gitu. Terus dia bilangnya gini, gue sih kalau jadi lu belum tentu gue bisa jadi lu gitu. Bisa kayak lu bisa gitu sampai callback. Nah itu alasan itu yang bikin gue callback tuh, gitu. Karena belum tentu kalau gue jadi kayak gue waktu itu, dia jadi kayak gue tuh belum tentu bisa itu. Gitu. Iya. Gue pun nggak tahu bisa kayak gitu. Gue cuman ya udahlah ikhlas, gue pasti keluar. Tapi gue nggak mau jelek nih tampil nih, walaupun udah terlanjur jelek ya. Iya. Udahlah gimana gitu. Gue sedih. Udahlah, tapi gimana? Hanya keluar ya di situ ya. Keluar gua. 32 ya? 32 jauh. 32. Orang dari 40, 32. Tapi lu kan seangkatan sama Epen ya kemarin ya? Seangkatan. Bukannya Epen yang 32? Iya, Epen kan 32. Gua juga sama 32 keluar ya. Sama ya? Gua sastra hampir semuanya tuh pada keluar semua. Sastra enggak kena ya callback ya? Nggak kena, yang kena cuma 3. Seingat gue Kiki gua. Nah, sebelum itu tuh kenapa gue bilang rada rasa ini prestasi gue juga. Jadi itu waktu itu kan gue callback nih bertiga nih, dikasih tahu sama Kang Mo. Nih dari zaman dulu yang kalau di waktu itu kalau Suca tuh bukan callback, namanya apa ya? Bukan callback, apa sih namanya? Maksudnya Suca berapa? Sebelum Suca 4 maksudnya. Selama Suca, kan Suca sama Suci beda nih. Ya. Kalau Suci kan panggilnya callback, kalau dia itu apa gitu. Dia kan ibaratnya itu aja close mic aja, gantung mic kalau dia. Gantung mic beda. Gue lupa tuh callback tuh apa gitu. Pokoknya intinya kayak gitulah. Pokoknya itu ada callback. Nah, gue tuh dibilangin sama Kang Mo sama Kiki juga. Nih selama ini belum ada nih yang di callback sampai tembus 10 besar. Sampai tembus 10 besar. Belum ada. Sampai 10 besar tuh belum ada. Nah, kata Kang Mo tuh seingat gue dia ngomong gini. Bisa gak ngalahin ekspektasi gue atau gimana gitu. Pokoknya ibaratnya kayak gue tuh disuruh, bisa gak lu ngancurin apa namanya, ngancurin katanya kutukan ini gitu. Iya. Katanya kutukannya itu kan. Katanya kutukan juga kalau bawa keluarga juga pulang tuh waktu itu. Gue pernah 15 besar. Keluar dari keterpurukan ya. Tiba-tiba keluarga gue dateng kan, gue bilang jangan. Itu yang datang pas waktu malam itu. Waktu lu keluar. Enggak, maksudnya kan ada katanya ada kutukan, ada kepercayaan gitu kalau bawa keluarga pulang. Oh gitu. Iya. Diundang ya. Jadi udah mah waktu itu tuh jadi gua tuh lolos nih. Kalau gua lolos, gua udah pasti diadu di 15 besar. 15 besar. Jadi selang sehari, Cak. Jadi gua syuting sekarang, besok syuting lagi kalau gua lolos. Buset. Kata gua ya udahlah enggak apa-apa. Dateng keluarga gua.
Akhirnya timbul mitos-mitos itu dah. Mitos itu gue jadi takut. Kan ya keluar ini mah keluar ini. Taunya alhamdulillah gue selamat. Jadi prestasi terbesar lo di Suca ya? Iya. Emang kalau Suci belum? Suci gue belum pernah. Belum pernah. Tapi gue ikut audisi sih udah 2 kali. 2 kali, cuma belum ini ya? Iya belum lolos 2 kali. Pertama gue Suci 8, belum. Nggak lolos. Gue tuh audisi baru 3 kali. Pertama apa? Suci 1. Oh, Suci 1 pertama? Suci 1 nggak lolos. Suci 8 baru Suci 4 langsung lolos. Langsung lolos. Iya. Karena punya ilmu sakti itu ya? Iya, ilmu sakti itu. Benar. Bisa bikin tidur kru. Lu dapat apa aja sih, Cak, maksudnya dari stand up ini? Aduh, kalau ditanya dapat apa sih? Yang paling menonjol di diri lu mungkin Banyak banget apa gitu. kawan atau Temen. Iya sih, ya, tetap kawan bang. Gue tuh gara-gara stand up, sampai temennya kalau mau ke kemana nih, daerah kota mana juga ada temennya gitu. Dan temennya itu merangkul. Iya. Tipenya merangkul, nggak hanya sekedar berkawan gitu ya. Iya, enak banget gitu. Jadi gue mau kemana tinggal kontak nih anak daerah sini, disamperin Iya, gitu. bener, Jadi bener. karena menurut gue banyak temen tuh banyak ilmu. Iya, gitu. bener. Karena dari teman pun kita bakal dapat ilmu apa aja gitu. Karena ya namanya temenan kan bisa kayak temenan sama dokter, temenan sama orang bengkel. Ya kita tinggal belajar sama dia aja. Jadi nggak perlu lo belajar apa-apa, yang penting mah banyakin teman aja sih menurut gua. Ikutin terus saja, kalau kita berkawan sama dokter ya kita dapat ilmu dokter. Iya benar, bengkel ya ilmu bengkel ya. Iya, makanya menurut gua yang paling terbesar itu di stand up sih, karena solidaritasnya juga kuat gitu. Dan nggak bisa dihitung sih apa aja yang gua dapet dari stand up, banyak banget sih. Mental, terus kayak gua pernah ngasih masuk TV. Mental maksudnya gimana? Mental tuh ya gua ngomong di panggung gitu, gua ngomong di panggung. Sebelumnya gue emang dulunya sebelum stand up nggak berani panggung gitu, belum pernah gue di panggung tuh. Gue pertama-tamanya open mic aja ngerasain anjing mau nangis ya gitu. Anjing malu ya, apaan kita ngomong apaan gitu, malu-malu sendiri gitu. Orang buset dah, ada yang nelpon, buset dah, orang kagak ada yang dengerin. Waktu itu gue kan langsung masuk Bekasi ya, katanya komunitas sanggar waktu itu kan lagi, maksudnya kalau emang lu nggak dikenal mah orang nggak peduli gitu. Iya Buset, gue langsung masuk Bekasi loh. Udah tuh dari situ gue gatel kok bisa nggak lucu, ya udah gitu sampai setahun tuh nggak lucu. Oh sampai setahun nggak lucu gitu? Setahun lebih lah. Tapi tetap semangat ya? Semangat. Karena dulu juga gue emang satu penasaran, lama-lama gue kayak seneng aja gitu, main jauh, punya teman jauh gitu. Karena kan gue orang Bantar Gebang, orang kampung. Iya. Boro-boro gue aja berangkat 15.000 cak dulu gue duit. 15 paling gede 20 lah. Kadang gue nggak jajan, kadang-kadang cuma buat parkir doang. Karena gue masih sekolah waktu itu. Oh, lu masih sekolah? Satu SMK gue. Lu masih kelas 1 gabung gitu? Iya, 16 tahun gue masuk situ. Emang nggak ganggu sama sekolah gitu? Lumayan. Karena iya, maksudnya lumayan ada yang DM gua gitu. Maksudnya gimana bang kalau gua masuk stand up tapi gua masih sekolah? Jadi ya minta-minta waktu aja sih menurut gua, karena kan stand up pun nggak mungkin sampai tengah malam juga gitu kan. Lu juga kelar open mic langsung pulang juga nggak apa-apa. Bisa langsung pulang ya? Nggak masih bisa nongkrong gitu ya? Cuma kan gue emang bocahnya bocah nggak beres memang gitu. Orangnya nggak beres memang. Iya, jadi toh gue juga sekolahnya di swasta selau gitu. Jadi gue emang tiap pagi emang pasti tidur, udah tidur di kelas gitu, jadi selau. Tapi apa sih motivasi lu maksudnya di stand up ini? Maksudnya kita kan tahu stand up itu yang nggak ada duitnya lah. Untuk awal-awal nggak ada duitnya lah. Mungkin kalau kayak lu sekarang udah ngalir itu. Iya sih. Duit. Kalau dulu memang niat gue kan gitu, pengen jadi artis, pengen masuk TV lah apa segala macem. Cuman gue mungkin yang seperti itu kadang hanya di depannya doang. Iya, pas berjalan, pas kita masuk nggak kuat. Ada setahun, untungnya gue dari awal setelah senior gue pada ngasih tahu lah apa segala macem, itu niat itu tuh salah. Kita tuh jangan ngejar jadi artis atau apa. Jangan. Udah, kita mah proses aja terus. Kita kan nggak tahu ibaratnya ke depan ini kita prosesnya cepat atau enggak nih. Siapa tahu lama kita udah bosan duluan, mental akhirnya. Padahal mau udah senang-senang aja di sini. Akhirnya ya udah. Nah, itu gue senang-senang tuh. Udah senang-senang aja gitu, stand up udah. Sedang ketemu teman, sedang ketemu artis senior gitu-gitu. Ya, karena banyak juga yang mental itu banyak. Iya. Karena ya niatnya karena itu mungkin niatnya ya gue pengen jadi artis, setelah ketemu prosesnya nggak kuat gitu. Karena kan kita nggak tahu ya namanya stand up ya. Ada kadang lucu, kadang kayak senior pun ya namanya nggak lucu mah pasti pernah ngerasain juga. Walaupun biar kata udah pernah mati tinggi, ya pasti.
emang dari awal harus. Gimana tanggapan keluarga lo masuk stand up ini? Awalnya nggak suka. Awalnya nggak suka. Nggak sukanya tuh gua balik balik subuh gua. Balik jam, pokoknya bahasnya tengah malam mulu dan iya. ngabisin duit mulu gitu ibaratnya. Karena waktu itu kan gua ibaratnya motor yang safety keluar rumah tuh motor satu-satunya tuh Miosol hijau waktu itu gua pakai mulu, jadi agak gimana gitu sama bokap tuh. Jadi agak diomelin mulu, udah balik malam segala macam, gak ada duitnya apa segala macam. Iya. Setelah gua masuk Suca, udah jangan pulang cari duit. Suwe. Bener. Hirup pikul lu apa sih dalam stand up itu? Apa ya? Hidup pikul tuh gua stand up cuma dibayar makasih kadang. Dibayar makasih doang gitu? Iya, bayar makasih doang. Stand up nggak lucu. Terus stand up tabrakan gua. Berangkat open mic tabrakan gua. Berangkat open mic tabrakan. Jadi gua niat banget open mana mic. itu open mic gimana itu? Open mic masih di Bekasi, masih di sini, masih di apa BKT waktu itu. Gua balik sekolah sore. Tiduran doang. Ntar bis isa bangun ya bis isa set. Jalan gua kan di Kalimalang Caman sini, lampu merah Caman. Gua ngebut kan, agak ngantuk emang ngebut. Jadi pas gua udah ngebut tuh udah mau ngelewatin itu keburu merah. Tanggung jadinya. Iya, lu tau sendiri kan orang-orang yang di Kalimalang mah udah ngelewatin garis semua nih, udah siap nyebrang. Gua kelaksonin, tin, minggir semua, nggak ada yang lewat. Tiba-tiba dari sini PGR, tabrak gua. Mentah gua ngelewatin motor, set, tret aja. Lu ditabrak? Gua nabrak orang, tapi tetap hitungannya salah. Gua ditirakin, itu ngerobos lampu merah. Memang sih gua ngakuin gua salah juga, ya namanya ngantuk kan. Dan ke posisinya gua lagi ngebut, salah tuh gua. Kalah aja. Akhirnya gua dipinggirin. Gua lecet-lecet doang sini, kalau nggak salah. Lecet-lecet doang, terus akhirnya disamper, dia pada turun kan, orangnya luka di sini nih. Orangnya luka sama motornya tuh pada hancur gitu bodinya kan. Gimana sih bang, sorry bang, gue minta maaf aja langsung. Minta maaf gini-gini, gue untungnya orang Sunda. Dia orang Sunda, gue bisa kan ngomong Sunda. Gue ngomong Sunda gini, apa segala macam. Dia manggil nggak tahu siapa, tiba-tiba datang pada pakai tatoan gitu-gitu, rame. Set ya, kata gue, ini orang kayak gue mau ngegebukin gue, tanya apa? Akhirnya tanya, ini mau kemana nih? Gue emang bawa duit 20.000 bang. Oh iya. Bawa duit 20.000 doang bang, gimana ya? Wah masa 20.000 tadi gitu? Ya gimana bang, gue masih sekolah nih. Gue aja kata STNK gue kan fotokopian, gue dikasihnya buka gue. Dia bingung kan, udah ke polsek aja ya. Jangan bang, udah gimana ya bang ya? Akhirnya gue nelpon Bang Latif, pernah Bekasi tuh gue telepon. Anak stand up juga? Iya gue tabrakan bang, gimana bang? Aduh gue nggak bisa ke situ mah, lu bisa nggak ke sini gitu, ngambil duitnya. Akhirnya gue ajak tuh orangnya, ayo bang ke sono aja bang ke tempat gue ke sono, bingung kan, tadinya mau disuruh pakai duit komunitas, cuma gue enak karena gue masih anak baru ya. Gimana ya minta tolongnya, akhirnya ada Riko Jenggot. Sekarang masih ada? Udah ada Riko Jenggot. Dia ini ngegadein HP Sony Ericsson ke orang itu. Bukan main. Solidaritasnya sangat. Iya, padahal gue padahal lu baru ya. Sama Riko tuh belum kenal. Itulah stand up, solidaritasnya tinggi. Itu makanya gue hormat sekali sama Bang Riko. Itu orang yang nolongin gue tuh. Jadi gue dikasih sama dia, dia ngasih HP ke orang itu ngasih KTP yang gue pegang. Janjiannya besok dikasih duit. Nah, yang ngasih duit pun, yang nebus duit HP-nya itu bukan gue. Ada namanya Ridwan Kempet sama Diki Fujima. Itu orang founder divisi 2. Masih ada orangnya. Masih ada. Nah, dia bilang gini, udah Gi, gak usah pikirin, ntar gue yang nebus, ntar lu tinggal ganti aja, kayak gitu. Dia bilang gitu? Ya gila itu, gue baru banget masuk itu ditolongin gitu. Akhirnya besoknya udah ketemuan tuh sama orang yang gue tabrak itu. Ketemuan, COD HP, awalnya chat-chatan gitu, bang, minta 300 awalnya, nggak bisa bang, ini apa segala macam. Kalau mau 150. Emang yang rusak apa aja sih? Ya body kecil doang, emang bodinya udah coakan, udah dibolong-bolongin. Jadi motor-motor parah lah. Iya, orangnya ini juga cuma gegaret doang ibaratnya, nggak parah ini. Soalnya yang parah mah gua mental. Terus dia ini, yaudahlah ini HP-nya gua jual aja. Kata gua, ya jual aja bang. Kata gua ada KTP, gua bilang gitu, orang KTP di gua kan. Ya udah nih 150 mau nggak? Ini 150 tuh. Yang datang tuh gua lupa sih, ingat gua ada Arif Biskuit yang datang tuh. Arif Biskuit, Kempet,
sama Diki Pujima. Dia minjemin tuh, gue nggak tahu berapa. Seingat gue tuh kempet gocap, Diki Pujima cepet 150.000 dikasih. Akhirnya udah tuh gue ngutang, nyicil, walaupun bayar agak lama tuh nama masih sekolah ya, tapi itu jasanya yang gue ngerasa. Gue alasan makanya gue garis keras nih, gue pertahanin Bekasi, gue harus baik sama orang. Misalnya nanti ada anak baru atau gimana harus baik, karena gue digituin sama senior gue ibaratnya. Iya. Sama Diki, sama ini gue digituin sampai segituin. Gue masih baru banget gue masuk stand up Bekasi tuh waktu itu. Bener-bener ya gitu pinjemin duit lo, gue ya elah baru berapa hari itu. Tapi tolongin itu sih Rupikupnya sampai segitunya. Sampai kemana aja open mic gue kejar, nggak punya duit, minjem. Benar sekali, solidaritasnya sangat kuat sekali. Iya. Proses nggak ngebohongin sih, gue juga dulu gitu. Perjuangannya sangat besar sekali ya. Kalau senangnya apa aja di stand up itu? Senangnya ya itu tadi salah satunya punya banyak teman. Senangnya juga gue bisa ngerasain apa yang nggak pernah gue rasain gitu. Seperti apa misalnya? Kayak makan enak gitu. Oh iya, emang sebelumnya nggak pernah? Nggak pernah. Gue tahu cara mesen Pizza Hut aja dari stand up. Iya. Mesen McD gitu dari stand up gue. Gue dulu mesen Pizza Hut disuruh Bang Awe, inget banget gue. Mesen Pizza Hut. Gue langsung masuk aja, Mbak, mesen Pizza Hut. Pesen dulu menunya di luar. Gue keluar, gue diem aja. Ini gimana sih? Maksudnya, gue nanya, Bang, maksudnya gimana sih? Ya itu lu ke situ dulu, nyari dulu yang mana. Gue ke situ tuh, terus gue bingung kan. Itu mana? Nggak ada yang jaga kan, cuma menu doang. Gimana sih ini? Mbak, ini milih dulu di situ, namanya terus sebutin. Iya Mas, ya Allah, gue malu banget aja. Itu gue ngasih itu langsung ya gini, gue gini aja nih, malu bener. Asli udah gue berak di mall pertama kali gara-gara stand up juga. Beneran gue gak pernah ke mall itu waktu itu. Berak di Sumarekon, anjing enak banget kan, ada musik. Berak enak ya? Iya, ada musiknya gitu. Jadi husu gitu. Cuma nggak enaknya kalau misalnya musiknya opik gitu, serem gitu sih emang. Iya. Gitu tuh banyak tuh makan enak. Gue di Suca alhamdulillah ngerasain makan makanan yang enak kayak makan lobster gitu kan. Gue kayak cita-cita aja. Duit traktir apa gimana itu? Traktir sama Bang Awe. Jadi gue kayak ngerasa, aduh gue makan enak nih. Gue dulu tuh cita-cita gue nonton bolang kan dulu pada makan lobster gitu. Gue kayak rasanya gimana sih rasa lobster tadi. Itu rutin sama Bang Awe makan teppanyaki gitu-gitu. Gue nggak pernah makan gituan. Minum-minuman alkohol yang nggak pernah. Ya gitu loh kayak Jet Li. Itu gak stand up doang gue pernah ngerasain. Sampai gue saking bangganya itu botolnya gue bawa pulang satu tas, ingat banget gue. Iya. Sampai rumah dimaki-maki, bawa gue dibuang lagi. Ini haram, semua haram. Dia nggak tahu aja gue minum. Bener banyak positifnya sih kalau menurut gue stand up ini. Banyak sih, Cak. Yang penting gimana kita bawanya sih, bawanya kita kemana sih menurut gue. Karena ya gue ngerasain ya gue bawanya ya udah gitu, walaupun ibaratnya kadang-kadang dunianya aja gitu balik malam apa segala macam, tapi ya kita kan nggak bikin kerusuhan. Iya. Balik malamnya kita ya nongkrong sharing segala macam. Pikiran gitu yang ganggu orang apalagi istri orang gitu ya. Benar, gue pun gara-gara stand up kayak redam aja gitu, Cak. Maksudnya gue baru sadar juga sekarang juga ibaratnya gue tuh orangnya dari turunan tuh gue orangnya emosian sebenarnya. Gue pernah ngecek itu gue kayak agak punya darah tinggi gitu. Darah gue pernah gitu, berarti kan gue juga ngerasa sebenarnya kalau dicekin orang tuh gue gampang marah apa segala macam. Semenjak gara-gara stand up gue menerima aja kekurangan gue dikatain orang ketawa emang iya lagi anjing. Gitu doang gue paling nggak pernah marah gitu. Iya. Bisa ngontrol diri sendiri lah, lebih situ nerima kekurangan gue gara-gara stand up doang. Tapi kalau misalnya lo nggak ada stand up seandainya, lo sekarang jadi apa mungkin? Anak pang Anak pang gembel paling gembel. Kenapa? Karena sebelum itu kan gue masih zaman STM tuh kerjanya tawuran, ngamen di Giant gitu-gitu. Udah gitu doang, paling jadi pengangguran atau ya gitu kerja di PT paling ya udah gitulah. Main-main sama mesin udah. Demo paling gitu doang gue kerjanya. Tapi untungnya ada stand up diselamatin lah gue. Dulu mah gue masih gitu agak parah juga. Jadi ketolong dengan ada stand up juga, bener-bener ya. Stand up. Oke Raja, terima kasih. Mungkin sekian. Gimana nih buat kawan-kawan kalau misalnya mau masuk stand up gimana coba? Oh, pokoknya teman-teman kalau mau masuk stand up masuk aja, gabung aja karena komunitas di mana-mana sekarang ada, Cak. Nyarinya gimana nyarinya? Ini gampang, bisa dicek di Instagram, cek aja. Kalau lu misalnya anak Bekasi
cari stand up Bekasi. Lu anak Bogor, cari stand up Bogor. Di situ ada semuanya lengkap. Lu hubungin CP-nya, Bang, bisa kemana, lu datengin tempat open mic-nya, udah lu ngobrol aja, lu open mic deh, udah langsung dari open mic Datang aja, ingat. karena open mic gratis, kita welcome kan, kita nggak pernah itu, yang penting mah kita jaga attitude semuanya, gitu aja sih. Oke. Karena nggak ada yang susah masuk komunitas mah, baik semua kok orang-orang komunitas mah, yang pentingnya elunya, elunya jangan aneh-aneh dah, gitu aja. Kemarin ada yang juga yang nanyain, Apa tuh? kaos lu. Yang mana tuh? Yang ini yang terbaru. Yang kayak gini, ini gimana sih gitu. cara ngubungin? Oh, cara hubungannya gampang sekali. Tinggal klik aja di Instagram @lapak_house. Lapak House. Itu dibalas nggak adanya itu? Oh, lo pasti dibalas karena adminnya saya sendiri loh. Saya owner admin, waduh. Langsung aja. Oke, nih kayak gini kaosnya keren banget ya. Keren Bukan banget. main. Oke. Itu langsung beli aja karena cuma tinggal 3 biji. Wah. 3 biji lagi. Jangan sampai ketinggalan. Sikat. Tidak. Oke, terima kasih.